Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur tetap kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak nikmat sudah diberikannya buat kita semua. Semoga kita bisa menikmati nikmat tersebut dengan baik di jalannya sehingga menjadi nikmat yang berkah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah beserta bersama kita di Sentana Mengaji di sore hari ini, yaitu 16 Jumadil Akhir, bertepatan dengan 29 Desember, yang nantinya Pak Ustadz Salim akan menjelaskan kepada kita kajian di sore hari ini tentang belajar diam. Mudah-mudahan ini menambah ilmu buat kita dan berkah sehingga bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak Ustadz Salim, tafadhol Maskuro. Ya, jazakallah khair Pak Samsul sebagai moderator kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku, sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah, segala puja dan puji sudah sepantasnya senantiasa membasahi lisan kita sehingga kita pada kesempatan kajian sore hari ini masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat masih bisa berkesempatan untuk mengkaji sebagian daripada ilmu-ilmunya dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah diberkahi Allah. Paling tidak ada 3 atau 4 keberkahan atau faedah kita menghadiri sebuah majelis ilmu, baik melalui Zoom ataupun secara offline. Yang pertama adalah kita dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, kemudian didoakan oleh malaikat, kemudian diberikan sakinah, kemudian Allah akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan para penduduk langit, ya, di hadapan para malaikat-malaikatnya tentunya. Jadi luar biasa majelis ilmu ini adalah sebuah majelis yang sangat besar faedahnya. Bahkan Nabi SAW menyebut salah satu daripada pengertian majelis ilmu adalah Raudatul Jannah, taman-taman surga yang berada di muka bumi ini. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan dan semangat yang tinggi untuk senantiasa ya mengkaji ilmu-ilmu ini. Dan sekaligus kita berdoa agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang tayyib, dan amal yang diterima. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pada sore hari ini, insya Allah kami akan mengambil sebuah topik yang mungkin agak sedikit menjadi pertanyaan ya, dari teman-teman sekalian. Belajar diam. Kok belajar diam gitu ya.
Memang ada apa dengan diam? Kan kira-kira demikian ya. Apakah memang kita sudah terlalu banyak bicara sehingga harus belajar diam maksud saya, atau ada apa dengan diam? Ternyata saudaraku sekalian, masalah bicara dan diam ini membawa konsekuensi-konsekuensi yang luar biasa untuk hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, saya tadi telah membawakan dalam khutbatul hajah, dalam pembukaan daripada ceramah ini, tausiah ini, yaitu surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70 dan 71, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kalau sudah ada ya ayyuhalladzina amanu, maka Allah akan melakukan sebuah perintah atau larangan yang itu sangatlah penting bagi kita untuk kita simak baik-baik. Apa katanya setelah ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian semuanya. Wa qulu qawlan sadida, dan bicaralah dengan benar, bicaralah dengan baik, bicaralah dengan jujur. Wa qulu qawlan sadida. Nah, kalau kita sudah bicara dengan baik, dengan benar, dengan jujur, maka kita akan mendapatkan janji Allah, yaitu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum. Allah akan memperbaiki segala amal-amal kita. Bukankah amal kita ini sudah ya bergumul dan tenggelam dalam banyak dosa? Maka kita perlu mendapatkan pertolongan Allah untuk memperbaiki segala amal-amal kita menjadi amal yang baik. Maka syaratnya tadi adalah takwa dan berbicara yang benar, yang baik, dan yang jujur. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, ya, dan memperbaiki amal kita. Wa yaghfir lakum, bahkan Allah akan mengampuni dosa kita, ya, wa yaghfir lakum dunubakum, segala dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasul faqad faz fawzan 'azima. Dan perintah berikutnya adalah, maka apabila kalian taati Allah dan mentaati Rasulnya, maka kalian akan mendapatkan kesuksesan yang agung. Kesuksesan yang besar, yaitu apa? Dimasukkan Allah ke dalam jannah. Bukankah ini tujuan utama kita? Hidup dunia 60-70 yang sering saya bawakan. Umur rata-rata Nabi SAW 60-70 tahun. Ya, dan kalaupun ada lebih dari itu adalah sedikit, dan sudah sulit menikmati kenikmatan dunia, kemewahan dunia sudah sulit ya. Atau banyak juga merepotkan orang lain. Maka dalam umur yang pendek ini, mari kita isi dengan kebaikan. Mari kita isi dengan amal saleh. Ya, maka apabila Allah menjanjikan sesuatu, itu adalah hal yang pasti. Hal yang tidak akan diingkarinya. Karena hanya manusia saja yang mengingkari janji-janjinya. Ya. Sementara Allah pasti. Ya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita dengan mengutip ayat 33, surat 33 ayat 70 dan 71 itu, ya, kemudian akan ada saya bawakan lagi beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat Al-Quran Karim yang akan menjadikan hujjah, yang akan menjadikan nas, yang akan menjadikan dalil kita untuk kajian kita tentang belajar diam. Ya, belajar diam. Sebenarnya belajar diam ini adalah sesuatu yang bawaan kita, karena kita dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing, itu dalam keadaan tidak bisa apa-apa, termasuk tidak bisa bicara atau alias diam. Kemudian kita diajari ya, sedikit demi sedikit, akhirnya kita qadarullah dengan izin Allah kita bisa berbicara. Nah, kemudian setelah bisa berbicara inilah ya yang menjadi hal kajian kita pada malam ini, kenapa kita kok harus mengendalikan bicara kita. Ada hadis Nabi SAW, ya. Hadis Nabi ini muttafaqun alaih, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Ujung dengan ujung dari rukun iman ya. Yaitu yang pertama, kita barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, kemudian juga kepada hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat, maka hendaklah dia bicara yang baik. Kalau yakul khaira, kalau tidak bisa bicara yang baik, maka diam. Jadi diam itu perintah. Ya.
Kalau kita tidak mampu untuk bercakap-cakap, berbicara lisan kita ini yang baik, maka perintah berikutnya diam. Ya, jadi ini merupakan apa namanya kaitan keimanan. Ya, kaitan keimanan. Bahwasanya kalau kita ya diperintahkan untuk berbicara yang baik, yang benar, yang jujur. Nah, kalau tidak bisa maka diperintahkan kita untuk diam. Aul yasmut. Ya, diam. Nah, kemudian ada hadis Nabi SAW yaitu pada saat Nabi berbicara dengan salah seorang sahabatnya, Muadz ibn Jabal, ya, mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan derajat hasan sahih ya, yaitu mengatakan, maukah wahai Muadz kuberitahukan kepadamu tentang kunci semua perkara. Kunci semua perkara. Artinya perkara apapun itu, karena di situ disebutkan kunci. Maka kunci atas semua perkara itu, kata Nabi SAW kepada Muaz, maka Muaz mengatakan, iya ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan dengan memegang lidahnya. Jadi Nabi mengeluarkan lidahnya, ya, gitu. Kemudian dipegang lidah itu sambil berkata, kuffa alaika hada. Kuffa alaika hada. Maka jagalah ini, jagalah lisan, kata Nabi SAW. Ya. Kalau kalian ingin selamat dari segala kunci perkara, artinya masalah, maka kufa alaika hada. Maka jagalah lisan ini. Jagalah lidah ini. Lalu Muaz berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah kami akan dituntut kelak karena apa yang kami katakan dengan lisan kami? Maka Nabi pun bersabda, celakalah engkau wahai Muaz, adakah yang menjadikan orang tersungkur mukanya atau diriwayatkan dalam hadis yang lain, tersungkur batang hidungnya di dalam neraka selain karena ucapan lisannya. Allahu Akbar. Jadi ini lisan kaitannya dengan neraka ya, tidak main-main. Sementara kita sekarang lebih banyak bicara daripada diam, bukan? Apalagi di tahun-tahun yang seperti sekarang ya. Lebih senang kita berbicara sesuatu yang bisa saja nanti kita akan ceritakan ya. Termasuk kategori-kategori yang ya, nanti akan kita sampaikan. Ada yang kategorinya itu adalah ghibah atau namimah ya, membicarakan orang lain atau mengadu domba ya dengan lisan kita itu. Nah, sekarang ini tidak hanya lisan, yang derajatnya mirip atau sama dengan lisan adalah tangan karena tulisan. Bahkan tulisan terkadang lebih ya parah daripada lisan karena lisan itu bisa meminta maaf selesai, tapi kalau tulisan selama itu ada dalam jejak record ya digital record atau jejak digital itu sulit untuk dihilangkan. Ya, lebih parah lagi. Keduanya, lisan maupun tulisan itu ya itu mempunyai implikasi yang eh, dahsyat gitu ya. Maka dengan demikian ya Allah telah memberikan satu warning kepada kita ya seperti yang tadi saya sampaikan ya untuk tetap berhati-hati dalam berbicara. Kita lihat lagi surat 49, surat Al-Hujurat ayat ke-12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Ya. Karena sesungguhnya sebagian tindakan prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian menggunjing ya, sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di sini Allah memperingatkan tentang jangan kita saling berprasangka. Ya, tentu yang disebut adalah bersuudzon, berprasangka yang jelek. Ya. Karena berprasangka ini sebagian besarnya akan merupakan dosa. Ya. Dan jangan juga kalian selalu mencoba untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Lebih baik kita bermuhasabah dengan kesalahan kita sendiri. Bukankah kita juga banyak dosa? Bukankah kita juga banyak salah? Bukankah kita juga banyak lupa? Ya. Al-insan ma'al khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa, tempatnya lupa. Mengapa kita tidak sibukkan diri kita ya, untuk bermuhasabah? Bukankah kita juga bukan termasuk orang-orang yang sedikit dosa ya, atau bahkan orang menganggap dirinya sendiri suci? Allah Akbar. Sebuah kekeliruan yang besar ya. Jadi Allah memperingatkan jangan sebagian dari kamu ya itu senantiasa mencari-cari kesalahan
orang lain atau menggunjing. Menggunjing itu menggibah, membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain atau membicarakan tentang aib-aib orang lain dan sebagainya. Allah mengibaratkan, memisalkan pergunjingan itu seperti memakan bangkai saudaranya Allah. Memakan bangkai saja itu sudah sesuatu yang menjijikkan, apalagi bangkai manusia dan saudara kita sendiri. Ini permisalan yang dahsyat. Maka lisan ini, kuffa alaika hadza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah lisan, jagalah lisan ini. Karena lisan itu ya seperti panglima di dalam tubuh ini. Diriwayatkan dalam itu yang lain ya. Dikatakan setiap pagi seluruh anggota tubuh ini bicara dengan lisan. Seluruh anggota tubuh ini bicara. Wahai lisan, jagalah dirimu karena apapun yang engkau sampaikan itu akan kami ikuti. Gitu. Kalau engkau menyampaikan sesuatu yang baik, maka anggota tubuh ini akan mengikuti yang baik. Dan apabila lisan itu akan membawa kepada keburukan, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan ikut memberikan keburukan dalam segala bentuk dan jenis. Maka dengan demikian lisan ini luar biasa ya. Allah juga berkata ya di dalam salah satu ayatnya, yaitu di sini disebutkan ayat 58 surat Al-Ahzab ya. Di sini dikatakan, hai orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya. Jadi apabila kita ya menyakiti orang-orang sesama mukmin atau mukminat bagi wanita tanpa kita ketahui kesalahannya atau kita hanya sekedar menerka-nerka kesalahannya itu, maka sesungguhnya kita telah melakukan perbuatan dosa dan dosa yang besar gitu ya. Jadi ini peringatan-peringatan dari Allah yang banyak sekali ya, banyak sekali gitu. Maka dalam hal-hal yang seperti ini ya kita harus hati-hati, ya. Di sini juga ada disebutkan ya di dalam salah satu hadis Nabi SAW ya. Di sini disebutkan tentang hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari sahih ya. Sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan lebih dahulu. Kemudian Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Jadi ada lisan-lisan yang berkata yang baik ya, dan dengan itu maka dia akan terangkat derajatnya ya. Karena memang kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan ya. In aksamtum fi anfusikum. Ya, setiap kebaikan itu akan dibalas kebaikan dan itu kembali kepada dirinya. Gitu ya. Dan juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Jadi lisan ini ya, lisan ini itu bisa berakibat baik, tetapi banyak di antaranya kita tidak sadari menjadi akibat yang tidak baik. Ya. Oleh karenanya maka dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 36 dikatakan bahwasanya janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Artinya berbuat sesuatu itu harus dengan ilmu. Ya. Janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Termasuk perbuatan untuk berkata-kata. Allah mengingatkan lagi, saya banyak membawakan ayat pada sore hari ini, supaya kita lebih yakin bahwa ini adalah apa yang Allah peringatkan kepada kita untuk menjaga lisan. Ya. Untuk menjaga lisan. Yaitu surat Qaf. Surat Qaf ayat 16 sampai dengan ayat ke-18. Surat Qaf ayat 16 sampai ayat ke-18. Surat Qaf itu surat ke-50 ya, surat ke-50. Kita lihat dulu ayat ini, suratnya ya. Bentar, saya carikan dulu surat ini, ayatnya ayat 16. Ya, dikatakan bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah Akbar. Allah menyatakan kepada kita, aku ini tahu tentang apa yang ada dalam hatimu. Apa yang kau bisikkan dalam hatimu, aku tahu. Betul.
Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah menyatakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya, tentu bukan zat Allah ya. Bukan zat Allah. Karena zat Allah itu tidak dengan kita, tidak menyatu dengan diri kita. Ya, Allah bersemayam di atas ars. Ar-Rahman ala istawa. Ya, kemudian dijelaskan di dalam surat yang sama di ayat ke-17-nya adalah, yaitu yang dimaksud adalah ketika dua malaikat, ya, dua malaikat Raqib dan Atid, ya, malaikat pengawas itu selalu mencatat semua perbuatan, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Ya, ayat ke-18-nya lebih ditekankan lagi bahwasanya tidak ada suatu kata yang diucapkannya itu lolos dari catatan, melainkan semua dicatat oleh malaikat. Jadi apapun ya, sampai dalam suatu riwayat itu diceritakan, kita minum, bunyi minuman glek-glek itu pun termasuk yang dicatat, apalagi perkataan. Kita tidak akan lolos dari perkataan dan perbuatan kita yang seluruhnya tercatat. Dan itu kitab nanti akan kita bacakan sendiri di Yaumil Mahsyar. Jadi perkataan-perkataan itu jangan main-main. Itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Kemudian dari hadis yang lain juga saya bawakan di sini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, seorang muslim adalah seorang muslim yang baik adalah jika seorang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Jadi kita disebut seorang muslim yang baik itu apabila kita menjadi seorang muslim yang dengan lisan kita itu muslim lainnya selamat. Ya. Jadi kalau kita ya, muslim lainnya itu menjadi tersakiti, terzolimi, tidak selamat karena lisan kita dan perbuatan kita, maka kita termasuk bukan muslim yang baik. Dalam salah satu hadis Arba'in Nawawi dikatakan min husni islami mar'i tarkuhum ma la ya'ni. Salah satu ciri kebaikan seorang muslim itu adalah dia tidak berkata-kata sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi lisan ini kalau kita kategorisasikan itu, yang pertama kita berkata-kata yang baik. Yang baik pun ya kita lihat lagi apakah baik itu sudah benar dan apakah yang baik dan benar itu bermanfaat atau tidak untuk kita ucapkan lagi kepada orang lain. Jadi ada koridor, ya, ada koridor. Kemudian yang kedua, kita berkata-kata bisa saja termasuk kategori menggibah, membicarakan orang lain, atau namimah, mengadu domba, atau yang ketiga tidak bermanfaat, sebagaimana surat Al-Mu'minun ayat 3 ya, surat 23 ayat 3. Yaitu kalian tidak termasuk orang yang beruntung kalau kalian mengerjakan sesuatu perkataan maupun perbuatan yang sia-sia. Sia-sia, tidak ada manfaat. Kila waqala, katanya dan sebagainya. Kita ngobrol sana sini, ketawa ketiwi. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Sementara ya, setiap kita detik demi detik kita tercatat seluruhnya. Bahkan surat Luqman, ya, surat 31, kalau nggak salah ayat 16 itu. Ya. Apa-apa perkataan perbuatan kita itu sebagai amal, meskipun dia berada di dalam batu, ya, itu akan semuanya dimintakan pertanggungjawabannya. Namun demikianlah sebagai salah satu daripada ya, nature of life-nya manusia itu ya. Salah satu kebiasaan ya, alami yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Memang kita senang bercakap-cakap, senang berkata-kata. Lisan ini lebih banyak bicara daripada diam. Maka kita sudah saatnya belajar untuk diam. Karena ternyata diam itu lebih banyak manfaat dibanding dengan banyak bicara. Karena kita bicara, kadang-kadang kita lepas kendali. Karena kalau sudah bicara, ya biasanya kita ya terbawa oleh lingkungan. Topik-topik tertentu, ya, membicarakan orang lain, membicarakan aib orang lain. Apalagi ya,
Banyak acara-acara televisi juga yang ratingnya tinggi justru membicarakan tentang orang lain. Ya, kata Nabi SAW, ya, meskipun sama yang kita sampaikan itu sama gitu ya, itu sudah termasuk ghibah. Kalau tidak benar maka kita termasuk orang yang membohong. Bahkan kalau kita hanya meneruskan saja ya tentang orang lain yang memang benar dia itu melakukan aib, maka kita pun sudah berdosa sebagai orang pendusta. Apalagi kita tambahi. Kan katanya kalau membicarakan aib orang lain itu renyah gitu ya, nikmat gitu ya. Sebagai sesuatu yang bahkan kadang-kadang kita ingin menjadi orang yang paling pertama membicarakan masalah itu. Demikianlah memang ya nature-nya gitu ya. Alaminya manusia kadang-kadang terbawa oleh seperti itu. Dan inilah yang menjadikan kita ya, apa namanya, kadang-kadang terlenakan. Maka belajarlah untuk dia. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Kufa alaika hadza. Ingat-ingat dua perkataan itu. Yaitu yang pertama kata Nabi SAW, ya, apabila kita termasuk mengaku diri beriman kepada Allah dan hari akhir, kenapa Allah dan hari akhir? Pertama kita yakin Allah itu yang memerintahkan kita yakini bahwa benar dan harus kita laksanakan. Yaumil akhir adalah tempat mempertanggungjawabkan keimanan kita. Nah, ya, kalau kita itu adalah mengaku diri kita adalah orang yang beriman, ya, orang yang beriman, maka tentunya kita akan senantiasa ya, mengikuti apa-apa yang Nabi perintahkan. Yaitu bahwasanya apabila kita mengaku diri kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Sebagaimana yang tadi saya katakan di surat Al-Ahzab 33 yang ayat 71. Berkatalah yang baik, yang jujur, yang benar. Kalau tidak bisa, diam. Nabi lebih banyak diam. Lalu ada pertanyaan, apakah Nabi tidak berdakwah? Oh iya, Nabi itu berdakwah. Secukupnya bicara. Kalau tidak perlu, ya diam. Umar bin Khattab mengatakan, seseorang yang banyak bicara itu lebih banyak potensi untuk berbuat maksiat. Gitu. Bukan lalu kita jadi apa namanya orang-orang yang seolah-olah sombong dong Pak, kan nggak mau gaul, nggak mau banyak bicara. Loh, siapa bilang? Sombong itu kata Nabi SAW adalah yang dimaksud dengan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sombong. Di luar itu bukan kesombongan. Ya. Kita boleh saja bergaul, tapi bergaul dengan memperhatikan yang tadi kata Nabi SAW. Tahukah kalian, wahai Mu'adz bin Jabal, kunci dari semua masalah yang ada di muka bumi ini adalah lisan. Maka kufa alaika hada. Jaga lisan ini, jaga lisan ini, jaga lisan ini. Kita tahu banyak permisalan ya di kita juga bahwasanya ya lisan itu lebih dahsyat daripada pedang katanya gitu ya. Karena kalau lisan itu bisa menyakiti hati dan kalau hati sudah sakit itu sulit untuk diobati. Ya. Apalagi tulisan juga, tulisan yang menyakitkan itu juga akan terus terbawa. Hati-hati. Karena kita tidak mungkin lepas dari godaan-godaan syaitan ini. Maka barang siapa yang senantiasa mengingat kepada Allah dengan segala warning ya, peringatan yang Allah sampaikan dan juga senantiasa melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, wa may yuti'illah wa rasul faqad faz. Maka kita dipastikan akan mendapatkan kesuksesan, termasuk kita terhindarkan dari perkataan-perkataan yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang nanti merugi di akhirat kelak dan di dunia ini juga. Ya. Maka Allah menjadikan kita dari perut ibu kita dilahirkan dalam keadaan tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kecuali kita diberikan Allah pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa kita diberikan Allah pendengaran dengan dua telinga? Mata dengan dua mata. Sementara mulut hanya satu. Sebenarnya tersirat di sini bahwasanya kita harus lebih banyak mendengar daripada berkata.
Become a good listener. Jadilah seorang pendengar yang baik. Bahkan kalau kita sangat senang bicara, kadang-kadang dalam diskusi pun kita main potong sana, potong sini. Orang lain belum sempat selesai bicara, kita sudah potong sana, potong sini. Debat sana, debat sini. Ya debatnya kalau dengan ilmu dan bermanfaat, oke. Tetapi banyak di antara kita, debat itu hanya untuk menang-menangan. Debat itu hanya untuk jatuh-menjatuhkan. Debat itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Nabi mengatakan debat dalam pengertian jidal. Barang siapa yang menjauhi jidal, maka dia akan diberikan rumah di tepi surga. Di pinggiran surga. Tapi rumah di pinggiran surga kan juga yang penting di surga. Kita sudah mendapatkan satu kenikmatan surga sudah luar biasa. Kemudian barang siapa yang menjauhi bohong, maka kita akan mendapatkan rumah atau istana di tengah surga. Jadi kalau kita menghindari jidal, debat kusir yang tidak ada manfaatnya, itu kita diberikan rumah, istana di tepi surga. Kalau kita tidak berbohong, ya, atau menjauhi bicara yang bohong, kita akan diberikan tempat di tengah surga. Dan apabila kita ya mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya, maka kita akan diberikan tempat di tempat yang tinggi di dalam surga. Jadi lisan ini luar biasa, saudara. Jangan bermain-main dengan lisan. Lisan ini betul-betul harus kita jaga. Kufa alaika. Maka belajarlah untuk diam. Karena belajar diam ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena kita selalu terbawa oleh suasana, terbawa oleh keinginan nafsu kita yang selalu kita ingin bicara dan bicara. Dan kalau sudah bicara, jangan sampai hati kita dikendalikan oleh lisan. Tapi harusnya sebaliknya ya, lisan kita dikendalikan oleh hati kita. Karena kalau kita, ya, hati kita ini dikendalikan oleh lisan, maka segala hal bisa bicara sesuka kita. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, setiap pagi seluruh anggota tubuh ini bicara kepada lisan. Wahai lisan, bicaralah yang baik, maka kami semua anggota tubuh ini akan ikut kepada kebaikan itu. Tapi janganlah bicara yang buruk, karena kami pun akan mengikuti keburukan yang engkau sampaikan melalui lisan itu. Maka sekali lagi, saya menasehati diri saya, keluarga saya, dan juga sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Mari kita belajar untuk menjaga lisan kita. Dengan cara apa? Bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa, udahlah, diam. Diam itu emas katanya. Silence is gold. Diam itu emas. Karena memang diam itu akan insya Allah terhindar dari hal-hal keburukan lainnya. Ya. Meskipun kita disanjung-sanjung dengan dianggap kita pandai bicara, ya, pandai mematahkan argumen orang, memenangkan sebuah perdebatan yang tidak manfaat apa-apa. Tapi yakinilah itu hanya sebuah ya tipuan dunia kita. Kalau kita banyak bicara, lebih banyak potensi untuk kita berbuat salah. Fal yakul khair aw liyasmut. Fal yakul khair aw liyasmut. Bicara boleh, yang baik. Kalau enggak, diam. Maka belajarlah diam. Semoga kita selamat. Ya, semoga kita selamat. Ya. Di sini masih banyak ya yang disebutkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan lisan. Saya akhiri dengan salah satu daripada pendapat ulama, bahkan termasuk insya Allah salah satu daripada generasi salafus saleh yang terkenal, yaitu Ibnu Rajab, ya, mengatakan yang dimaksud dengan buahnya lisan adalah balasan dan siksaan dari perkataan-perkataan yang haram. Sesungguhnya setiap orang yang hidup di dunia sedang menanam kebaikan atau keburukan dengan perkataan dan perbuatannya. Kemudian pada hari kiamat kelak dia akan menuai apa yang dia tanam. Ya. Barang siapa yang menanam sesuatu yang baik dari ucapannya maupun perbuatannya, maka dia akan menuai kemuliaan kelak di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang menanam sesuatu yang jelek dari ucapannya maupun perbuatannya, maka kelak ia pun akan menuai daripada penyesalan. Beliau juga berkata,
Hal ini menunjukkan bahwa menjaga lisan dan senantiasa mengontrolnya merupakan pangkal segala kebaikan. Nah, ini dia. Ya. Jadi kita menjaga lisan, berkata-kata yang baik, kalau tidak lebih baik diam, itu adalah pangkal segala kebaikan, pangkal segala kemaslahatan. Dan sebaliknya, ya, barang siapa yang tidak mampu menjaga lisannya dan mengontrolnya, maka ya merupakan pangkal dari segala kejelekan, pangkal dari segala keburukan, atau pangkal dari segala kemaksiatan. Ya, maka barang siapa yang mampu menguasai lisannya, maka sesungguhnya dia telah mampu menguasai, mengontrol segala urusannya. Ya, ingat hadis Nabi tadi ya, yang dengan Mu'adz bin Jabal. Tahukah wahai Mu'adz, kunci semua permasalahan lisan. Kuffa alaika hadza. Nabi memegang lisannya, memegang lidahnya. Betapa pentingnya peringatan Nabi. Ya, maka ya banyak bencana ya, yang menimpa di muka bumi ini sebagian besar dikarenakan lisan. Lisan yang tidak terkontrol. Bahkan kadang-kadang kita guyon sana, guyon sini, ya, memperolokkan sana, memperolokkan sini. Yang tadi dalam surat Al-Hujurat itu dilarang, ya, tapi kita anggap itu sebagai senda gurau. Jangan lupa setiap kita mempunyai hati nurani, ya, yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja itu tersakiti. Dan saya tutup dengan salah satu daripada hadis Nabi yang mengatakan bahwa, tahukah kamu orang yang bangkrut? Maka sahabat mengatakan orang yang bangkrut yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, dan sebagainya. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut atau muflis itu adalah orang yang nanti di akhirat kelak ya, akan dimintakan tuh ya, masalah-masalah yang dia lakukan ya, kepada saudaranya atau kepada orang lain yang disebut dengan penzoliman. Salah satu bentuk penzoliman adalah berkata-kata yang menyakitkan orang lain. Itu akan dimintakan tuh. Dan saat itu ya, menunaikannya itu bukan dengan uang tetapi dengan amal. Maka barang siapa yang mencoba untuk nanti dimintakan penunaian daripada penzolimannya itu dalam bentuk transfer amal-amal baiknya, kalau sudah selesai tidak ada lagi amal baik, maka dosa orang yang menzolimi itu ditransfer kepada orang yang menzolimi. Itulah orang yang bangkrut. Bisa saja kita membawa amal soleh yang banyak, tapi sebaliknya kita juga menzolimi orang banyak, termasuk kata-kata yang tidak terkontrol yang menyebabkan kita ya menyakiti orang lain, ya, atau kita terjerumus dalam kesombongan dengan kata-kata kita itu, ya, sebagaimana Nabi katakan, apabila ada sebiji sawi, sebiji zarah, sebiji sawi saja, ya, kesombongan dalam hati kita, kita tidak akan mencium bau surga. Apalagi masuk mencium bau surga, jangan. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri ya, masih ada kurang lebih 10 atau 13 menit ke depan ya, kita soal jawab ya. Dan nasihat ini terutama saya tujukan kepada diri saya sendiri untuk senantiasa menjaga lisan ya, dan kepada keluarga saya dan juga kepada hadirin dan hadirat ya, para peserta kajian Sentana Mengaji. Semoga kita senantiasa menyadari bahwa kita akan dimintakan pertanggungjawaban sendiri-sendiri, tidak ada satupun orang yang dapat menolong kecuali amal kita yang Allah rahmati insyaallah ta'ala. Silakan Pak Samsul. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar. Masya Allah ya, jadi ini merupakan penjelasan detail bagi kita, terutama saya yang mungkin selama ini kita salah mengartikan banyak hal, terutama seperti sombong. Jadi yang selama ini di masyarakat sombong itu banyak konotasinya, ternyata sombong itu adalah yang tidak menerima kebenaran, kemudian merendahkan orang lain. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat sombong dan sifat-sifat buruk lainnya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk saat ini sesi tanya jawab dipersilakan untuk meng-unmute saja. Jadi silakan di-unmute, silakan disampaikan langsung pertanyaannya. Boleh juga dengan lewat chat. Ini kajian yang sangat menarik. Ini banyak hal di masyarakat atau di kehidupan kita sehari-hari yang sangat mengena ini. Jadi makanya perlu banyak pertanyaan supaya lebih jelas. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan bertanya.
langsung saja di-admit. Jangan malu-malu. Sebuah ilmu ini. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekali lagi kami persilakan bagi yang ingin bertanya jawab seputar bagaimana kita belajar diam, atau untuk pertanyaan di materi lain juga masih boleh. Nanti Pak Ustadz Salim akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Insya Allah. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, sekali lagi jangan malu-malu. Di unmute saja, boleh juga di lewat chat. Sekali Ya, lagi silakan. kami persilakan. Atau Pak Samsul biasanya mau bertanya lebih dulu. Saya banyak pertanyaan nih Pak, tapi mendahulukan teman-teman dulu nih. Silakan Silakan. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya ini. Apalagi ini kondisi akhir tahun yang di sana sini banyak pemahaman yang perlu kita luruskan ini. Banyak Terutama seperti ucapan-ucapan yang betul, nah itu dia salah Pak, ya. baru mau saya bilang. Mulai dari ucapan, Assalamualaikum. ya silakan, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ya, Ibu Iya, Reni silakan. iya. Izin bertanya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Misalkan kan pada saat ini sedang ramai-ramainya nih, katakanlah si A menjolimi si B dengan kata-kata yang kurang baik lah begitu. Kemudian dia itu sadar. Nah, setelah itu si A itu mendoakan si B itu dengan doa-doa yang baik. Apakah dosanya itu akan hilang? Terhapusi maksudnya. Ya, itu saja. Iya, Oke, baik. Barakallahu syukron fiki ya. Ustaz. Afwan. Barakallahu fiki. Semoga Allah memberkahi Ibu Reni, keluarganya, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang urusan tadi ya, zolim menzolimi ini, itu ada satu persyaratan, yaitu minta ditunaikan, minta dihalalkan. Ya. Jadi usahakan selama kita masih hidup dan orang yang dizolimi juga masih hidup, minta dihalalkan. Temui dia atau melalui WA atau melalui teknologi ya, artinya tidak harus bertatap muka, tapi yang penting bisa berkomunikasi, minta dimaafkan. Minta maaf saya pernah berbuat sesuatu yang kurang baik kepada kamu gitu. Kalau minta didetailkan ya tidak usahlah didetailkan, nanti malah jadi panjang kan. Pokoknya saya pernah melakukan sesuatu yang kurang baik, saya mohon dimaafkan karena saya mungkin pada saat itu terlupakan atau dalam posisi yang ya tidak memungkinkan untuk bisa menghindar dan sebagainya. Tolong maafkan saya. Sudah pun gitu. Nah, kalau mendoakan itu pun hal yang baik, tapi persyaratannya adalah mohon maaf dulu. Nah, kalau orangnya yang dimintakan maaf itu sudah meninggal atau sulit untuk dihubungi, dicari, nah itu baru yang kedua tadi, ya kita berbuat baik untuk dan atas nama orang yang dizolimi itu. Semoga Allah mengampuni kita. Seperti itu, Bu Reni. Ya, Iya Ustaz. Syukron Ustaz. Afwan. Silakan yang lain. Ya silakan, untuk setelah Bu Reni masih ada yang bertanya, silakan untuk Silakan. menambah Ini pemahaman majelis kita. ilmu semoga menjadi hal yang bermanfaat bagi kita. Ya, Amin sepekan ya rabbal sekali kita alamin. kajian 1 jam saja. Tinggalkanlah dunia dulu ya. Kita dunia itu sementara ya, dan akhirat itu sebentar lagi ya. Selamanya. Ya, ya, selamanya akhirat itu. Kajian kita 2 pekan atau 3 pekan yang lalu lah itu. Iya. Ya, jadi sadarkanlah diri kita bahwasanya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sementara. La ibun walahun, senda gurau aja dan tipu daya saja. Kita dikejar-kejar dengan pengen kaya, cepat kaya, segala rupa dikerjakan, termasuk meninggalkan ilmu. Wah, ini yang repot ini. Ya, urusannya akan repot nih. Justru kajian ini adalah untuk mengingatkan kita semua agar kita senantiasa boleh mengejar dunia, itu hanya sekedar tidak dilupakan. Tapi kejarlah akhirat, ini akan ikut dengan kita, insya Allah. Silakan, ada yang mau tanya? Ini ada yang chatting apa nih, Pak? Dari Ibu Eli ya. Assalamualaikum. Tolong dibacakan Pak Samsul. Sebentar Pak. Assalamualaikum Ustadz. Apakah berdosa kalau kita berusaha diam namun hati ini menggerutu? Syukron Ustadz. Afwan. Kalau ada sebuah hadis yang mengatakan ya, bahwasanya apabila
ada niat untuk berbuat baik dan kita tidak melakukannya, Allah sudah catat kebaikan itu sebagai sebuah satu kebaikan. Tapi kalau kita dalam hati kita ada niat untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, termasuk menggerutu kan tidak ikhlas ya. Artinya kita ya melakukan sesuatu yang kurang baik. Kalau kita tidak jadi untuk dikerjakan, itu tidak dicatat sebagai sebuah kejelekan. Ya. Jadi yang dicatat adalah zohirnya ya. Kalau kita mengerjakannya, maka inilah kasih sayang Allah. Statistik, ya saya ingin jelaskan sedikit aja 2 menit aja ya. Statistik kasih sayang Allah itu pada manusia luar biasa ya. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu Eli ya, antara kebaikan dan kejelekan ya. Kalau niat baik saja, Allah sudah catat sebagai satu kebaikan. Kalau kita laksanakan niat baik itu, paling sedikit kita dapat 10 kali kebaikan, 10 lipat kebaikan. Bisa sampai 700 dan lebih dari itu sesuai kehendak Allah. Kalau kita lakukan dengan ikhlas hanya karena Allah. Sementara kalau kejelekan, maksiat dan sebagainya, ya kita dalam hati ada niat, nah itu tidak dicatat. Gitu, sampai kita melaksanakannya. Dan kalaupun kita melaksanakannya, ya, itu kita melaksanakannya dan dicatat sebagai sebuah kejelekan hanya satu sesuai dengan kejelekan yang kita lakukan. Jadi rahmat Allah luar biasa gitu. Kasih sayang Allah itu luar biasa. Bahkan kalau kita ya kalau laki-laki pada umumnya ya yang wajib sholat berjamaah di masjid itu ya, itu setiap langkahnya menaikkan 1 derajat, menghapuskan 1 kesalahan. Jadi Allah memberikan ladang tentang kebaikan ini sangat-sangat ya longgar. Artinya Allah melipat gandakan. Jadi kalau sampai ada orang yang nantinya itu di yaumil akhir itu ya yang namanya timbangan kejelekannya itu lebih tinggi jauh dibanding kebaikannya, ini orang yang sudah keterlaluan kira-kira gitu ya. Karena apa? 1 kebaikan aja dibalas sampai 700 lebih. Sementara kejelekan dibalas hanya 1. Tapi kalau ini sudah yang jeleknya itu udah lebih tinggi jauh, berarti kebaikannya sangat sedikit gitu yang dia lakukan. Jadi mari kita perbanyak kebaikan demi kebaikan untuk menggugurkan kejelekan-kejelekan yang sudah pernah kita lakukan. Jadi insya Allah kalau menggerutu dan belum menjadi satu hal yang ini, ya semoga tidak dicatat sebagai sebuah kejelekan. Namun, ya seyogianya kita memaafkan, minta maaf itu harus dengan keikhlasan. Ya harus dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya ya hati kita juga plong gitu ya, Karena juga innamal a'malu binniyat itu kena juga hadis itu. Setiap orang itu akan diganjar sesuai dengan niatnya itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu Ibu Ali ya. Silakan yang lain. Baik, jazakallahu khair Pak Ustaz Salim yang telah menjelaskan. Semoga menjadi penambahan ilmu buat kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Jadi menggerutu Ya, itu ada waktu ya sekitar 3-4 menit ke depan. silakan ada satu dua pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu. Ini menggerutu itu saudaranya curi Jason itu Pak ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Di unmute saja. Masih ada kesempatan untuk bertanya. Masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Bapak, Ibu-ibu. Pak Ustadz Salim, kok nggak ada ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, masih ada waktu sekitar 1 menit lagi, tapi ini Pak Ustadz Salimnya ada di chat ya, sebentar. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz ingin bertanya, kalau kita ke masjid berjalan kaki maka akan dihitung pahala setiap langkahnya. Bagaimana apabila kita naik motor ke masjid, apakah tetap dapat pahala yang sama? Syukron jazakallahu khair. Iya, wa iyyakum ya. Iya. Wa jazakallahu khair. Ya, tentu langkah yang dimaksud dengan kita mengendarai kendaraan itu tentu semuanya kan kita sedang melaksanakan kebaikan. Maka tentunya apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala. Dulu zaman Nabi SAW itu kan pada umumnya tidak terlalu jauh dari
masjid, maka yang dijadikan ukuran adalah langkah kita. Tetapi kalau seperti sekarang masjidnya jauh, lalu waktu dari azan ke tempat juga terlalu dekat, ya maka kita menggunakan kendaraan tidak mengapa. Dan akan dicatat, dan bagaimana Allah mencatatnya, apakah sama dengan langkah, kita serahkan segala sesuatunya kepada hak prerogatif Allah. Bagaimana Allah memberikan catatan pahala, tentu kita tidak punya kewenangan untuk menghitung-hitung. Ya. Tetapi yang jelas, siapapun dia, kalau dia melakukan suatu kebaikan, termasuk langkah-langkahnya ke masjid, apakah berjalan kaki, apakah naik motor, apakah naik mobil, semuanya tercatat sebagai sebuah kebaikan. Dan cara mencatat dan besarannya kita serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Pak Ustaz Salim, sudah jam 5. Kita boleh akhirin kajian kita di sore hari ini Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sekali lagi. Jangan pernah lisan kita ini ya jauh dari zikir kepada Allah ya, dan alhamdulillah kita tahun 2023 ini telah melakukan berbagai kajian-kajian yang semoga bermanfaat ya, dan di penghujung tahun ini kita juga masih terus isi dengan kajian-kajian ya. Kita berdoa saja kepada Allah semoga apa yang kita lakukan selama Amin. Kita tutup dengan Subhanallahumma bihamdi asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Salim. wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, wa iya. Tahun depan insya Allah ya, semoga Allah berikan panjang umur, sehat ya. Amin. Amin ya Rabbal Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja barangkali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.